Setelah udah beberapa purnama kita nggak bahas laptop second, maka kali ini kita bakal bahas lagi nih sebuah laptop second yang menurut Pichel recommended banget. Apalagi mengingat harganya cuma 3 jutaan, tapi udah bisa touchscreen dan punya prosesor i5 generasi ke-8. Jelas ini jauh lebih mending dibandingkan kita beli laptop yang baru. Ya kan? 3 jutaan beli laptop baru dapat apaan coba kan? Nah, tapi apakah benar demikian teorinya? Ya mending kita coba cek aja kali ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel mau bahas sebuah laptop second dari Lenovo yang dirilis di tahun 2018 atau sudah berumur hampir 6 tahun saat video ini Pichel buat. Laptop ini adalah Lenovo ThinkPad L380 Yoga. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 8250U, RAM 8GB DDR4 single channel 2,4 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 3.0 dengan kapasitas 256 GB, integrated GPU Intel HD Graphic 620 dengan 1 GB sharing memory, layar IPS panel touchscreen 13,3 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Untuk urusan desain, maka menurut Pichel nggak ada yang perlu dijelasin lagi dari seri ThinkPad-nya Lenovo. Bener-bener berasa banget aura kantorannya. Desainnya pun juga nggak ada yang jadi pembeda dengan seri ThinkPad yang lainnya. Palingan yang memang agak bikin beda tuh cuma warnanya aja nih, yang nggak hitam tapi lebih ke arah silver metallic gelap gitu. Dan dari sisi depannya, palingan hanya ada logo ThinkPad dengan efek brush metal di sisi kiri atasnya, yang juga ada LED berwarna merah. Sementara di dalamnya akan ada lagi nih, logo ThinkPad di sisi kanan bawah, baru di sisi bawah banget dari laptopnya, hanya ada 4 kaki-kaki karet, lubang ventilasi, dan 2 lubang untuk speakernya. Oh iya, untuk materialnya ini tuh menarik, karena laptop ini terdiri dari kombinasi aluminium untuk display covernya, dan juga glass fiber plastik. Sehingga menurut Pichel ini lebih durable dibandingkan beberapa seri ThinkPad yang masih menggunakan plastik. Walaupun ujung-ujungnya nggak sekokoh dari carbon fiber untuk seri atasnya ThinkPad ya, dimana itu bener-bener beda lah. Kalau teman-teman pernah megang yang seri ThinkPad premiumnya, baru Hal ini juga mengkontribusi dimensi dari laptopnya yang berukuran 32,2 dikali 22,4 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan berat 1,56 kg. Nah, sebenarnya yang unik nih adalah walaupun display panelnya dari aluminium, tapi malahan sisi itu yang terdapat flex lebih berasa dibandingkan sisi keyboardnya, yang notabene cuma pakai glass fiber plastik. Secara kondisi bodinya sih memang masih tergolong oke, terlepas flex yang tadi. Nggak bisa dipungkiri memang ada beberapa tanda bekas pemakaian karena memang ini laptop second, dan juga ada lecet di bodinya. Apalagi ini bodinya kan berwarna nggak hitam gitu ya, sehingga ketika ada lecet, ya kelihatan banget gitu, langsung lecet-lecet hitamnya gitu. Sementara terakhir untuk sisi I/O portnya, maka laptop ini tersedia port di sisi kiri dan kanannya. Untuk sisi kiri nanti terdapat 2 port USB Type-C 3.1 Gen 1, 1 port USB Type-A 3.0, dan 1 port Full HDMI 1.4. Sementara untuk sisi kanannya terdapat 1 tombol power yang berfungsi sebagai LED indikator, 1 port 3,5 mm combo audio, 1 slot micro SD card, 1 port USB Type-A 3.0, 1 port mini Ethernet, dan 1 Kensington lock. Urusan port sih Pichel nggak ada masalah sama sekali. Bayangin aja, nih laptop tuh udah berumur 6 tahun, tapi secara spek termasuk nggak ketinggalan. Cuma ada beberapa catatan yang memang nggak bisa dipungkiri, yaitu absennya port Thunderbolt 3 yang memang notabene sudah disupport harusnya oleh prosesornya. Dan juga jenis port mini Ethernet ini tuh nggak biasa, sehingga nggak bisa sefleksibel kalau portnya seperti yang port Ethernet biasa gitu. Jadi mesti pakai beli dongle lah, apalah segala macem gitu, ada tetek bengeknya lah gitu. Nah, di sisi layar, laptop ini memiliki sebuah layar berukuran 13,3 inci dengan IPS panel touchscreen glossy finish. Layarnya memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz serta response time 25 ms. Panel ini diproduksi oleh LG dengan kode LP133WF4-SPA5.
di mana panelnya memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 74% DCI P3, 90% sRGB, dan 70% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini di atas kertas mampu menghasilkan kecerahan sebesar 300 nits dan kontras rasio 800:1. Dan waktu kita tes untuk aktualnya, maka layarnya ini memiliki akurasi sebesar 69% DCI P3 dengan 83% sRGB dan 61% Adobe RGB. Sementara untuk kecerahan aktualnya ada di 294 nits dengan kontras rasio actual di 1040:1. Untuk varians antara spek sheet dengan aktualnya memang agak lumayan jauh, bervariasi sekitar 5-9%. Ya memang walaupun begitu, untuk spek layarnya ini tergolong oke. Ini juga jadi salah satu keuntungan sebenarnya beli laptop second tipe-tipe yang kayak begini. Dimana dengan harga miring kita bisa dapat spek seperti layar yang nggak nanggu-nanggu begini. Bisa touchscreen pula ya kan, jadi udah paling top lah gitu. Tapi Pichel bakal bahas banyak untuk touchscreen-nya nanti di bagian input device. Jadi Pichel nggak akan bahas di sini. Dan cuma memang kelemahan di layarnya ini itu tuh di glare-nya aja, akibat kontribusi dari glossy finish layarnya. Jadi memang auto nggak nyaman dipakai di luar ruangan atau nggak yang ruangan banyak cahaya. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu layarnya, gara-gara pantulan dari cahaya dari belakang kita. Sementara untuk layarnya ini sendiri nanti dikelilingi oleh bezel yang memang tergolong tebal. Di mana untuk sisi kiri dan kanan memiliki ukuran 1,1 cm, 1,7 cm di bagian atas, dan 2,4 cm di bagian bawah. Beda banget ya sama laptop zaman now yang biasanya kan punya bezel 0,3 sampai 0,5 cm doang. Jadi memang ujung-ujungnya ruang kerjanya tuh terkesan kayak sempit gitu menurut Pichel. Apalagi karena bezel atas bawahnya ini cukup besar, menurut Pichel jadi muncul pertanyaan gitu. Kenapa nggak sekalian aja sih layarnya pakai rasio 16:10 gitu? Biar lebih maksimal akan pemanfaatan ruang layarnya gitu. Dan nanti layarnya juga ditopang oleh dua buah engsel di sisi kiri dan kanan. Dan karena ini sudah punya embel-embel nama Yoga, maka ya teman-teman sudah paham lah ya. Berarti dia punya engsel yang fleksibel. Sehingga kita bisa buka engselnya sampai 360 derajat nih. Ini menjadikan kita bisa pakai dalam aneka mode seperti laptop mode, stand mode, tent mode, ataupun tablet mode. Dan ini bener-bener super nyaman banget sih. Ini kelebihan dari brandnya Lenovo Yoga nih. Nah, untuk input device sudah ada 4 input device di laptop ini. Di mana pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet berukuran 1,6 cm dengan bentuk layaknya laptop Lenovo pada umumnya dengan lekukan di bagian bawah tombol. Keyboardnya juga sudah memiliki backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur menggunakan shortcut Fn dan juga spasi. Untuk keyboardnya ini pun juga punya profile yang silent banget, bahkan hampir nggak kedengeran sama sekali. Nah, ini yang bakal jadi favorit teman-teman yang memang suka ketenangan. Tapi memang kelemahannya karena nggak terlalu berasa feedbacknya, sehingga kita nggak tahu tuh, udah kepencet atau nggak tombolnya. Udah deh, berikut ini adalah contoh feedback keyboardnya buat teman-teman bisa dengar sendiri. Check this out. Input device kedua yaitu touchpad dengan ukuran 10,0 x 5,7 cm dan berada agak di sisi kiri dari laptop. Touchpadnya memiliki 3 tombol fisik di bagian atas touchpad dan juga ada tombol yang integrated di touchpadnya yang tergolong silent banget. Sayangnya di touchpad ini nggak tersedia tuh fitur palm rejection, sehingga dalam pemakaian seringkali kalau nggak dimatiin, kursornya tuh bakal gerak sendiri. Dan juga nggak ada tuh shortcut buat matiin touchpadnya secara langsung. Jadi mau nggak mau mesti matiin dengan tahap yang agak ribet via control panelnya Windows. Dan untuk menambahkan akan fitur touchpadnya, maka ada juga sebuah track point di bagian tengah keyboard sebagai input device ketiga. Input device ini emang udah lazim lah ya, ada di seri ThinkPad. Dan nanti track point-nya ini bisa ditandemin bareng dengan 3 tombol fisik yang ada di bagian atas touchpad yang tadi. Tombolnya ini punya profil yang silent juga, sehingga nggak khawatir bakal berisik. Buat yang penasaran, berikut ini contoh suara feedback dari touchpad dan juga tombol tandeman dari track point-nya. Check this out.
Yang terakhir input device-nya ya jelas adalah touchscreen-nya. Nah, karena di laptop udah punya layar touchscreen, sehingga kita bisa pakai 10 titik sentuhan buat dipakai mirip seperti tablet. Walaupun begitu, karena ini layarnya nggak ada lapisan khusus, maka ya bercak sidik jari jadi gampang banget kelihatan di sini. Tapi kalau buat kita yang memang anaknya suka nulis banget, maka nggak usah sedih. Di laptop ini sudah disediakan secara langsung sebuah stylus yang tersimpan rapi di bodi laptopnya, di mana ini berada di sisi sebelah kanan. Stylus dengan nama ThinkPad Pen Pro ini support hingga 4096 tingkat tekanan dan bisa langsung di-charge ketika masuk ke dalam bodi laptopnya. Tergolong oke sih, walaupun memang feelingnya nggak senyaman tablet zaman now seperti kayak macam iPad Pro yang jadi daily driver-nya Pichel. Dan nanti di stylusnya ini pun juga ada 2 tombol yang bisa kita atur menggunakan aplikasi Lenovo Pen Setting. Download aja aplikasinya di Microsoft Store jika teman-teman belum ada di laptopnya. Nah, sebagai inti dari laptop ini, maka sudah dilengkapi nih oleh prosesor Intel Core i5 8250U dengan 4 inti fisik dan 4 inti virtual, sehingga menjadi total 8 thread. Prosesor ini memiliki fabrikasi 14 nanometer dan memiliki base clock 1,8 GHz yang memiliki turbo max hingga 3,4 GHz, serta TDP di 15 Watt. Sementara di bagian memori ada RAM sebesar 8 GB DDR4 single channel 2,4 GHz, dan untuk storage sudah ada SSD NVMe 256 GB dari Lenovo yang menggunakan interface PCIe 3.0. Sementara untuk sistem operasinya, ya saat ini sudah diinstal Microsoft Windows 11 Professional dengan kode 23H2 dan build number 22631.3085. Dan untuk laptopnya sendiri memiliki 2 opsi performance, yaitu kita bisa pakai 3 opsi pertama di pengaturan Windows-nya sendiri, atau kita bisa juga pakai opsi kedua, yaitu aplikasi Lenovo Vantage. Ada 2 mode yang ditawarkan nih di Lenovo Vantage di section Power Smart Setting, yaitu Performance ataupun Cool and Quiet. Jadi tahu sendiri, kalau memang pilih Cool and Quiet, jelas ini bakal ngorbanin performa demi laptop yang lebih adem. Nah, oleh karena itu, kita mau coba aja lihat langsung sampai sejauh mana nih performa laptop ini melalui benchmark yang akan kita jalankan. Untuk benchmark ini kita akan lakukan dalam kondisi laptop dicolokkan adaptor listrik, serta pakai mode performa baik di sisi Windows ataupun di Lenovo Vantage. Kita mulai dengan testing pertama, yaitu Cinebench R23. Dan dalam 1 kali pengujian, skornya adalah 2320 poin untuk CPU multicore dan 813 poin untuk CPU single core, sehingga MP rasionya 2,85 kali. Sementara Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, skor rata-ratanya adalah 1030 poin. Lanjut di tes 3D rendering BMW di Blender, 1 frame dalam 3 kali pengujian dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 15 menit 46 detik untuk CPU test dan 15 menit 29 detik untuk GPU test. Sementara untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka waktu untuk merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K diselesaikan dalam waktu 17 menit 50 detik. Next, di PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 5.817 untuk esensial, 3.836 untuk productivity, dan 2.322 untuk digital content creation. Sehingga secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 2.672. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Next, untuk tes kecepatan storage-nya via Crystallismark, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 1,4 GB per second untuk membaca data, dan 1,1 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 35 MB per second untuk membaca data, dan 64 MB per second untuk menulis data. Beralih ke bagian grafis, ada integrated GPU Intel UHD Graphic 620 yang memiliki arsitektur Kaby Lake GT2 dengan 24 execution unit dan 192 shading unit, serta bekerja di frekuensi 300 MHz hingga 1,1 GHz. Dan jangan lupa juga ada sharing memory default sebesar 1 GB. Dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark x Pi, maka ini mendapatkan graphic score 324 dan CPU score sebesar 1800 poin. Sehingga rata-ratanya adalah di 369. Ini dia deh perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Nah, selanjutnya kita langsung tes nih. Walaupun ini laptop kantoran, kita tes juga menggunakan serangkaian game seperti biasa. Dan dalam pengetesan ini, karena udah ngerasa spek GPU integratednya ini agak terbatas, jadi ya udah deh, kita langsung inisiatif turunin semua pengetesan game di resolusi 720p dengan settingan paling rendah yang kita bisa. Ya memang harapan kita nggak muluk-muluk, at least bisa nyampe minimal 30 fps saja, udah syukur banget sih ini. Dan untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 720p dan setting normal, average frame rate 17,5 fps, maksimum 66,9 dan minimum 6,9 fps. Untuk Dota 2 resolusi 720p dan setting fastest, average frame rate di 31,1 dengan maksimum 45,8 dan minimum 8,7 fps. Untuk CS2 dengan resolusi 720p dan setting low, average frame rate di 17,6 dengan maksimum 27,4 dan minimum 7,8 fps. Untuk The Sims 4 resolusi 720p dan setting medium, average frame rate di 33,2 dengan maksimum 62,3 dan minimum 0,7 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 720p dan setting low, average frame rate di 24,3 dengan maksimum 30,9 dan minimum 0,8 fps. Untuk Cyberpunk 2077 dengan resolusi 720p dan setting low, average frame rate di 2,8 dengan maksimum 5,0 dan minimum 0,1 fps. Untuk Need for Speed Unbound sayangnya dengan aneka resolusi dan juga settingan, game ini hanya berhasil dijalankan sampai ke intro aja dan nggak bisa sampai masuk ke menu. Langsung ada error, tidak cukup memori, sehingga kita akan skip lanjut ke game berikutnya. Dan next untuk Valorant dengan resolusi 720p dan setting low, average frame rate di 28,4 dengan maksimum 54,9 dan minimum 4,3 fps. Terakhir, Genshin Impact resolusi 720p dan setting lowest, average frame rate di 28,4 dengan maksimum 38,5 dan minimum 14,2 fps. Dari hasil benchmark tadi sih memang udah kelihatan nih, laptopnya memang udah mulai berumur. Ya, harus bisa bilang udah mulai kelihatan umurnya. Walaupun begitu, tergolong normal sih. Apalagi mengingat ini laptop udah berusia hampir 6 tahun. Buat diajak kerja, kuliah, ataupun sekedar nonton video sih memang jelas nggak akan ada masalah. Tapi kalau diajak nge-game, ya udah nggak usah berharap banyak deh. Teman-teman udah lihat sendiri tuh gimana hasilnya. Dan nanti di sisi lain, buat urusan pendinginan, maka nih laptop dilengkapi sama sistem pendinginan yang tergolong minimalis. Hanya ada satu buah heat pipe dari CPU-nya yang mengarah langsung ke kipas pendingin. Sementara untuk udara panasnya nanti akan dikeluarkan dekat dengan engsel sebelah kanan. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, maka kita tes dalam ruangan ber-AC di suhu 22 derajat Celcius dan masih tetap di mode performance, baik untuk Windows dan juga Lenovo Vantage-nya. Sementara dalam pengetesan ini, kita mulai dari kondisi menggunakan baterai, kemudian kita colokkan kepada adaptor listrik. Dan dalam pengetesan ini, nanti kita matikan juga Wi-Fi agar mencegah tidak ada tuh Windows Update yang jalan di background. Dan dalam keadaan idle dan menggunakan baterai, laptop ini berada di range CPU usage 15% dengan temperatur 53 derajat Celcius, daya 3 watt, dan frekuensi yang berada di 1,1 GHz. Sementara ketika dicolokkan ke adaptor listrik, maka CPU usage-nya naik ke 22%
dengan temperatur di 69 derajat Celcius dan daya 7,8 watt serta frekuensi yang naik hingga ke rata-rata 1,9 GHz. Setelah itu kita kembalikan ke mode baterai untuk siap-siap masuk kepada stress test. Dan waktu kita stress test, maka powernya langsung naik ke 24 watt dengan frekuensi yang naik ke 2,8 GHz serta temperatur di 79 derajat Celcius. Hal ini nggak berlangsung lama karena nggak sampai 8 detik dari awal stress test langsung terjadi tuh thermal throttling. Secara rata maka frekuensinya langsung drop di 2,2 GHz dengan power di 14 watt atau mirip dengan TDP-nya serta temperatur di 85 derajat Celcius. Dan kita coba colokin adaptor listrik biar lihat apakah ada peningkatan, tapi sayangnya kita nggak dapat peningkatan sama sekali. Yang ada malahan terjadi penurunan nih, di mana untuk frekuensinya secara rata jadi drop lagi ke 1,8 GHz dengan power yang turun lagi sampai ke 10 watt serta temperatur di 79 derajat Celcius. Sudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan 54 menit dan 35 detik. Kemudian nggak sampai di situ aja, kita tes nih gimana untuk suhu bodi laptopnya. Dan pertama dalam kondisi baterai tes Modern Office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini berada di keyboard di sisi sebelah kiri dan dekat bezel sebelah kanan yang memang jadi tempat buangan udara panasnya. Di titik ini panasnya bisa sampai rata-rata 43,4 derajat dengan titik terpanas di 60,2 derajat. Gerah nih. Sementara di sisi bawah laptop panasnya berada di area CPU-nya, serta ada juga titik panas di area NVMe-nya. Di mana area panas ini lebih lebar dibandingkan area keyboard yang di bagian atas. Di sini panasnya rata-rata di 45,4 derajat dengan titik terpanas di 50,4 derajat Celcius. Selanjutnya di scalar kedua saat stress test, maka pada sisi atas titik panasnya ini masih terpusat di area yang sama dengan kondisi sebelumnya. Tapi perbedaannya cuma lebih lebar aja areanya dibandingkan dengan sebelumnya. Pada area ini panasnya tuh rata-rata di 46,4 derajat dengan titik terpanas di 62,2 derajat. Di sini berarti ada kenaikan hingga 2 derajat untuk titik terpanasnya. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga di titik yang sama, cuma paling panasnya ada di area exhaust-nya. Di sisi ini, panasnya rata-rata di 36,6 derajat dengan titik terpanas di 56,7 derajat Celcius. Ini berarti ada peningkatan sebanyak 6 derajat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kalau untuk urusan temperatur sih, menurut Pichel, ini kayaknya jadi musuh utamanya laptop ini deh. Bener-bener kewalahan nih laptop menangani panas yang ada di dalam internalnya. Dan sering banget jadinya karena thermal throttling. Ini juga sih yang bikin laptopnya jadi kayak nggak perform maksimum. Mungkin kayaknya kita mesti harus ganti deh thermal paste-nya kali ya, biar lebih efektif lagi pendinginannya. Tapi kita nggak tahu juga sampai sejauh mana akan kontribusi dari thermal paste-nya itu. Apa emang jangan-jangan udah nggak efektif aja gitu? Di bagian audio, maka ada 2 buah speaker stereo di bagian bawah laptopnya. Letaknya ini agak ke tengah, ya. Beda dengan laptop zaman sekarang yang biasanya agak ditaruh lebih ke bagian depan. Dan di pengaturan audio sendiri ini mendapatkan tuning dari Dolby Audio yang bisa kita akses menggunakan aplikasi Lenovo Vantage. Secara kenceng-kencengan suara sih memang ini laptop gak usah ditanya lagi. Bener-bener kenceng banget suaranya. Tapi secara kualitas sih memang agak kering gitu suaranya. Dan agak cempreng gimana gitu. Dan waktu kita uji kekencengan suaranya, maka speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata di 99,6 desibel dengan maksimum hingga 106,7 desibel. Buat yang penasaran, berikutin deh contoh suara dari speaker laptopnya. Check this out. Sementara untuk webcam, maka di sini yang menarik, di mana laptopnya ini dia punya 2 webcam. Iya, beneran ada 2 webcam di laptop ini. Yang pertama ada di tempat biasanya di webcam ya, di mana di bagian bezel atas. Di sini sih nggak terlalu menarik, cuma punya resolusi 0,9 megapiksel dengan video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1080x720 piksel. Tapi yang menarik untuk kamera keduanya ini terletak di atas keyboard.
Dan yang menariknya, ini sebenarnya webcamnya punya resolusi yang wow banget, yaitu 3,8 megapiksel. Dan bisa merekam video Full HD 1080p 30 fps, atau foto sebesar 2592 dikali 1458 piksel. Nah, tapi, ya ada tapinya nih. Yang sayangnya Pichel sejujurnya bingung nih. Kameranya tuh bakal dipakai buat apa gitu coba. Karena di posisinya tuh agak aneh aja begini. Jadi kita nggak bisa liatin layarnya sambil manfaatin kameranya. Kecuali kalau kita mau rekam orang ataupun objek di depan kita. Jadi berasa kayak kita pakai tab gitu aja, foto gitu kamera di belakang sana gitu. Sementara untuk kamera di atas layarnya tadi, itu juga tergolong biasa aja. Tapi yang kamera satu lagi tuh, wow gitu, bisa autofocus gitu. Jadi Pichel bingung gitu, kenapa nggak diputer aja? Aduh. Yang bener aja, rugi dong. Walaupun begitu, memang autofocus nggak selamanya bagus. Karena kadang-kadang agak ngeganggu jadinya. Karena dia kayak suka fokus hunting begitu, teman-teman. Jadi kayak agak blur, fokus gitu ya. Sementara untuk kamera keduanya pun ini juga punya kelemahan gambar yang nggak tajam. Plus juga noise-nya banyak sekali. Ya udah deh, daripada penasaran, berikut ini hasil video dari webcamnya. Check this out. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Lenovo ThinkPad L380 Yoga. Nah, ini pakai kamera yang di atas layarnya, di mana dia memiliki resolusi 720p, resolusi 0,9 megapiksel. Jadi dia bisa ngerekam nih 720p 30 fps. Ya, teman-teman bisa lihat noise-nya banyak sekali. Ini padahal cahaya dari sini, walaupun ada juga dari belakang. Tapi noise-nya bisa teman-teman lihat nih ya. Tuh, noise-nya lumayan banyak gitu ya. Dan kita juga nanti akan berpindah ke kamera satunya lagi yang ada di bagian bawah keyboardnya sini. Kita akan lihat, harusnya dia kualitasnya lebih bagus. Nah, sementara ini menggunakan kamera yang utamanya malahan, karena dia punya resolusi 3,8 megapiksel dan ini bisa ngerekam video ini di 1080p. Tapi di video ini kan Pichel upscaling jadi ke 4K ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa kualitasnya memang jauh lebih tajam. Gambarnya pun juga lebih oke. Dan memang secara noise memang nggak bisa dipungkiri, masih ada ya. Dan bahkan ini agak oversaturated nih, di bagian atas ini. Oversaturated sekali, terlalu terang. Tapi ini enaknya dia punya kayak ada semacam autofocus gitu guys. Tuh, lihat ya. Dia kayak agak mencoba mencari fokus-fokus. Dan muka Pichel jadi agak lebih gantengan guys. Ya kan? Tapi karena penempatannya aneh, jadi ini Pichel tuh sebenarnya berdiriin nih. Laptopnya gitu ya. Ini sebenarnya harusnya buat dipakai kayak kamera belakang gitu. Jadi agak disayangkan, kenapa nggak ini jadi kamera utama yang di atas layarnya tadi. Ya, itu aja nih hasil dari webcam laptopnya ini. Thank you guys. Sementara untuk sisi konektivitas, maka laptop ini sendiri sudah ada Wi-Fi modul dari Intel dengan kode Intel Dual Band Wireless AC 8265 yang support Wi-Fi 5 802.11ac serta combo dengan Bluetooth versi 4.2. Wi-Fi chipnya hanya support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan kalau teman-teman butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, maka sudah ada tuh port mini Ethernet di sisi kanan laptop yang tadi Pichel udah sebutin. Tapi ya kita mesti beli dongle-nya buat manfaatin ini port. Masih tergolong oke lah, sehingga buat teman-teman yang mungkin butuh banget, ya bisa tinggal dibeli. Sementara di sisi baterai, maka laptop ini punya baterai internal lithium-ion berkapasitas 45.000 mAh dengan kode L17C3P53. Dalam pengujian baterai di PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, Full Brightness, dan juga mode Performance, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 59 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Menurut Pichel, daya tahan baterainya ya cukup-cukup makan lah. Nggak bisa dibilang sampai level 8 jam, karena selisih hampir 1 jam. Awalnya Pichel pikir mungkin gara-gara baterainya udah punya wear level ataupun udah agak soak aja gitu kan, karena kan laptop second. Tapi pas Pichel cek, rupanya nih masih di 7%-an aja wear levelnya. Jadi ujung-ujungnya kalau kita asumsikan dengan hitung-hitungan matematis, palingan kalau baterainya baru, ya palingnya sekitar di 7 jam gitu sih baterainya. Sementara skenario gaming, full brightness, dan juga mode performance, maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 12 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Nah, di sisi ini nih yang seperti yang Pichel harapkan dari sebuah laptop yang jenisnya begini. Di atas 2 jam lah. Ini bakal make sense banget, terutama buat laptop yang nggak punya discrete GPU. Walaupun siapa juga yang nyaman ya mainin game di laptop ini. Udah lihat sendiri kan gimana performa gamingnya. Pichel juga ya elah, setengah jam aja udah enak tau nggak? Ngetes buat benchmark ini aja udah mau muntah nggak?
Lanjut buat pengisian daya, maka sudah ada tuh charger dengan output maksimum 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan 65 watt. Chargernya ini bisa mengisi daya dari 2% hingga 100% dalam waktu 2 jam 2 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak kita gunakan. Di sisi daya sih ya palingan masalahnya cuma ada di daya tahan solid load aja sih, yang terkesan mungkin biasa aja gitu. Nah, terakhir untuk sisi upgrade, maka untungnya laptop ini masih menawarkan opsi upgrade, baik di sisi storage, memori, ataupun juga networknya. Pertama kali untuk storage deh, hanya ada satu slot M2 NVMe yang saat ini sudah terisi dengan NVMe berukuran 256 GB yang tadi Pical udah bahas. Sehingga kalau kita emang mau upgrade, ya tinggal ganti aja dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Sementara kedua untuk memori, maka ada dua slot SODIMM RAM DDR4 yang salah satunya sudah terisi dengan modul RAM 8 GB. Ini nih yang bikin memorinya masih single channel. Jadinya kalau kita mau upgrade, ya tinggal tambahin aja modul yang sama di slot keduanya. Harusnya dengan demikian kita bisa jadi 16 GB secara RAM dan juga aktif deh tuh dual channelnya, sehingga akan lebih efektif lagi performanya. Nah, sementara ketiga di sisi networking, kita bisa ganti nih modul Wi-Fi-nya, yaitu dari wireless 8265 jadi naik ke Wi-Fi 6 atau bahkan ke Wi-Fi 6E juga bisa. Tinggal ganti aja slot Wi-Fi yang ada, asalkan perhatikan bukan yang tipe CNVIO atau Connectivity Integration dari Intel. Karena itu butuh prosesor yang memang Intel generasi ke-12 ke atas. Dan kalau kita tetap paksa, biasanya tuh laptopnya jadi nggak mau booting gitu. Jadi perhatikan ya, kalau kita waktu mau beli Wi-Fi modulnya. Pical sih naikin ke yang AX211 ini sukses sih, dan lancar-lancar aja. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut opini pribadi Pical, laptop Lenovo ThinkPad L380 Yoga merupakan sebuah alternatif buat kita yang lagi cari laptop, tapi nggak mau ngerogoh kantong dalam-dalam. Karena hanya dengan budget 3,5 juta aja, teman-teman udah dapet nih laptop seperti yang kita review kali ini. Nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada beberapa catatan buat laptop ini. Seperti contohnya, ini laptop nggak punya power yang kenceng-kenceng amat buat diajak kerja keras. Hal-hal seperti editing video 4K dan bahkan gaming bisa sangat membebani sekali untuk laptop ini. Tapi buat kita yang memang kebutuhannya nggak berat-berat, seperti kerja office, nonton video, edit foto, dan video Full HD, harusnya nggak terlalu banyak masalah. Apalagi mengingat ini laptop punya fleksibilitas di pemakaiannya yang support aneka form factor. Plus juga ada opsi upgrade menjadikan laptop ini bakal lebih future-proof menurut Pical. Dan nanti kalau memang teman-teman ada yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Teman-teman jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Mungkin maksudnya dia gitu kali ya, kayak ini kameranya gitu kan, kayak halo guys, gini nih.